Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga kalian semua di rumah masing-masing ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu dan dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran daring dengan lancar. Ibu sampaikan kali ini terima kasih banyak kepada siswa-siswi kelas 12 yang sudah bisa mengirimkan jawaban tugas-tugas yang walaupun mungkin belum seluruhnya, dan ada yang sudah bisa menghitung tugasnya atau melaksanakan tugasnya dengan baik, dan ada pula yang masih belum sempurna. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan jawaban soal yang sudah Ibu berikan di tugas kedua tentang perhitungan gaji pegawai negeri menurut PP nomor 15 tahun 2019. Sudah Ibu sampaikan soal yang kedua kalinya atau tugas 2, yaitu soal perhitungan gaji pegawai negeri atas nama Ibu DRA Gunarsi, seorang PNS, jabatannya guru, golongan 4B. Beliau punya suami dan punya anak 1 orang. Di sini mari kita bahas atau mari kita jelaskan tentang perhitungan gaji Ibu DRA Gunarsi, seorang guru, golongan 4B. Poin 1 di sini ada penerimaan. Pertama, gaji pokok beliau adalah Rp5.052.300. Lalu tunjangan suaminya 10% kali gaji pokok, artinya kali Rp5.052.300. Hasilnya Rp505.230. Lalu ada tunjangan anak 2%, ya, kali 1 anaknya, 1 orang anak, ya, kali gaji pokok, kali Rp5.052.300. Hasilnya Rp101.046. Ini kita jumlahkan dulu tunjangan pokok, lalu ditambah tunjangan suami dan tunjangan anak. Kenapa harus kita jumlahkan dulu dalam konsep? Karena kita akan menghitung iuran wajib pegawai 8% kali gaji pokok, ditambah tunjangan suami dan ditambah tunjangan anak. Jadi di sini kita jumlahkan dulu gaji pokok, tambah tunjangan suami, dan tambah tunjangan anak. Jumlahnya Rp5.658.576. Berikutnya ada tunjangan fungsional. Ini sudah ditentukan oleh PP nomor 15 tahun 2019. Jumlahnya Rp389.000. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih karena sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah. Lalu tunjangan beras. Tunjangan beras ini per jiwa atau per orang itu Rp72.420. Karena di sini Ibu DRA Gunarsi membawa suaminya dan anaknya, jadi jumlah jiwanya 3 orang. 3 kali Rp72.420. Hasilnya Rp217.260. Lalu ada PPH. PPH atau pajak penghasilan pegawai negeri. Ini dibayar oleh pemerintah, ya. Dan ada perhitungan pajak yang sebenarnya. Tapi kita harus tahu dulu PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya berapa. Di sini kita belum tahu. Jadi ada perhitungan khusus tentang pajak. Nah, di sini kita mencoba untuk menentukan contoh yang sudah
dihitung ya. Contoh misalnya di sini kita tentukan aja Rp10.891. Setelah pajaknya dihitung atau setelah pajaknya ditentukan, kita jumlahkan keseluruhan. Jumlah gaji pokok ditambah tunjangan suami, ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan fungsional, ditambah tunjangan beras, dan ditambah PPh. Jumlahnya Rp6.275.727. Ini kita jumlahkan juga gaji pokok tambah tunjangan suami, tambah tunjangan anak, tambah tunjangan fungsional. Kita jumlahkan karena kita akan menghitung askes di sini. Askes 1% kali gaji pokok tambah tunjangan suami, tambah tunjangan anak, dan tambah tunjangan fungsional. Jadi kita jumlahkan yang 4 poin ini hasilnya Rp6.047.576. Setelah dijumlahkan keseluruhan, di sini ada gaji kotor, ya jumlahnya Rp6.275.727. Ini jumlah penerimaan kotor. Poin berikutnya yaitu ada pengeluaran atau potongan. Ada pengeluaran atau potongan. Apa saja pengeluarannya? Yaitu 1 atau A, iuran wajib pegawai 8% kali gaji pokok tambah tunjangan suami dan tambah tunjangan anak. Yaitu ini jumlahnya yang sudah ditentukan tadi. 8% kali Rp5.658.576. Hasilnya Rp452.686. Lalu ada pengeluaran iuran askes, ya 1% kali gaji pokok ditambah tunjangan suami, ditambah tunjangan anak, dan ditambah tunjangan fungsional. Yaitu ini jumlahnya Rp6.047.576. Hasilnya Rp60.475. Lalu PPh, ini PPh tadi di atas sudah ditentukan Rp10.891.091. Dikeluarkan lagi di pengeluaran atau potongan PPh tersebut Rp10.891. Lalu ada iuran perumahan untuk pegawai negeri golongan 4 Rp10.000 per bulan per orang pegawai, per 1 orang pegawai. Kita jumlahkan potongannya yang 4 poin ini, ya, iuran pegawai, askes, lalu PPh dan perumahan. Kita jumlahkan semuanya Rp534.053. Ini jumlah potongan. Setelah diketahui jumlah penerimaan dan jumlah potongannya, baru kita hitung jumlah bersihnya berapa. Ya, kita hitung, kita kurangi. Ini kurangi. Kurangi jumlah penerimaan dikurangi jumlah potongan, maka jumlahnya Rp5.741.674. Ini ganjil, ya, ganjil tidak genap. Kita jadikan ratusan, Maka di sini ada penambahan atau pembulatan istilahnya, ya. Berapa rupiah pembulatannya atau penambahannya? Ingin mencapai 100. Karena di sini ada Rp74, ingin dijadikan Rp100, sehingga kita harus menambahkan Rp26 supaya di sini hasilnya ratusan. Supaya menjadikan 100, ya. Jadi yang Rp5.741.674
ditambah Rp26 menjadi Rp5.741.700. Itu cara mencari pembulatan, cara menghitung pembulatan. Kalau di sininya ganjilnya 75, berarti pembulatannya Rp25 supaya menjadi 100. Kalau di sininya 70, berarti pembulatannya 30 supaya jadi 100. Kalau di sininya 40, berarti pembulatannya 60 supaya jadi 100. Ya. Atau misalnya di sininya 55, berarti pembulatannya 45 menjadi 100. Itu cara mencari pembulatan. Ini kebanyakan hasil jawaban yang kalian kirimkan itu entah saling diskusi atau saling mengirim di antara kalian. Ada yang jawabannya sama, kesalahannya ya sama, kesalahannya sama. Ada yang salah menjumlah penerimaan, ada yang salah menghitung iuran wajib, ada yang salah menghitung askes, ada yang salah menulis PPh, ada yang salah menjumlah potongan, ada yang salah menghitung pembulatan. Akhirnya jumlah bersihnya pun ada atau akhirnya salah. Dan ada yang jumlah ininya benar, tapi jumlah penambahannya atau pembulatannya salah. Nah, jadi kelihatan kalian tidak paham atau belum mengerti itu. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian bisa memahami lebih dalam, lebih baik lagi, lebih mengerti lagi, dan bisa mengerjakan, mengulang kembali soal ini dijawab dengan benar. Itu yang diharapkan. Diharapkan kalian bisa menghitung, bisa membuat tabelnya ya dengan benar, menghitungnya dengan benar, mengetiknya nanti di Excel juga dengan benar, dengan rapi, ya, dengan perhitungannya yang benar. Kenapa harus benar? Karena seorang pegawai negeri kalau dihitung gajinya salah, itu sudah merugikan pegawai tersebut. Sekalipun hanya Rp100 atau sekalipun hanya Rp1.000 kesalahannya, tetap itu salah. Jadi tidak boleh kurang sesen pun, tidak boleh lebih sesen pun. Kalau lebih berarti merugikan negara, kalau kurang berarti merugikan personal atau pribadi pegawai negeri itu sendiri. Ya, dan akhirnya nanti kalau dihitung ada berapa jumlah pegawai, ada 100 orang pegawai misalnya, yang ada yang salah 10 orang aja, itu jumlah anggaran rutinnya untuk gaji pegawai itu akan salah, sehingga akan merugikan kedua belah pihak. Jadi di sini kita sebagai bendahara, sebagai penghitung gaji pegawai itu harus betul-betul paham tentang perhitungan gaji pegawai supaya tidak dianggap merugikan kedua belah pihak. Apabila Anda sudah bisa menghitung gaji pegawai negeri dengan benar, bisa memasukkannya ke dalam tabel Excel dengan benar, insya Allah kalian siap untuk bekerja di perusahaan apapun, di kantor apapun, akan diterima. Nah, itu yang diharapkan oleh SMK, ya, harus mampu atau memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, terutama di administrasi perkantoran atau TKP, ya, itu sangat diharapkan keterampilan menghitung gaji pegawai ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua sekalipun belajar dengan masing-masing. Tetap saya ingin memberikan yang terbaik untuk kalian dan kalian bisa memahaminya dengan tepat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.